Yang pertama terkait dengan masukan, itu ada yang namanya active income. Active income itu apa sih? Active income itu income yang datangnya ada ketika kita kerja. Kita ngajar, kita digaji. Kita ajar bimbel, kita dapat upah. Kita jualan, kita ya, masak, itu kita dapat hasil. Itu active income. Nah, bagi Bapak Ibu yang hari ini masih menjalani active income, ya, itu usahakan ketika kita punya bisnis, usahakanlah ya, active income itu kita jangan sampai memakan waktu keseharian kita, ya, sehingga kita akan melupakan yang nomor dua nanti kita bahas. Jadi di samping kita punya active income, harus juga punya yang kedua income. Tapi intinya, kesimpulannya, usahakan kita ketika punya usaha yang active income, ya, misalnya ngajar gitu, dari pagi sampai mungkin siang atau sore, ya, maka setelah itu kita harus luangkan waktu kita untuk menyiapkan yang keduanya ini, supaya agar jangan sampai kita sudah capek-capek, ya, seharian kita sudah aktif income semuanya, kita luangkan waktu kita dari 24 jam itu, akhirnya kita nggak menyiapkan untuk yang nomor dua ini, ya. Which is ini lebih penting daripada yang pertama. Nomor dua itu apa? Nomor dua ada yang namanya passive income. Passive income ini kita nggak kerja, itu duit ada buat kita. Itu namanya passive income. Contohnya apa? Misalnya Bapak Ibu punya kontrakan, punya ruko, punya apalagi apartemen, punya kos-kosan. Ya, itu semua duitnya tetap jalan meskipun kita jalan-jalan. Duitnya jalan meskipun kita lagi tidur. Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian digabungkan. Jadi eh, di pagi hari mungkin yang masih ngajar-ngajar, yang masih punya usaha apa, terapi-terapi, ya, yang masih usaha jualan makanan ya. Tapi setelah itu jangan lupa kita juga investasi untuk passive income-nya. Kita usahakan punya, ya, mungkin kita bisa punya usaha apa ya? Ya itulah ruko, ya. Kita kontrak-kontrakin. Nanti di akhir sesi kita punya solusi bagaimana yang kita nggak punya aset. Kita sebutkan di akhir sesi ya, insya Allah. Terus ada nomor tiga, yaitu dadakan income. Kayak teh bulat ya, dadakan income. Ini juga sifatnya kita tidak merencanakan, tapi tiba-tiba datang ke kita. Pemasukan itu tiba-tiba ada buat kita. Contohnya apa? Dapat warisan, dapat wakaf, dapat hibah. Ini luar biasa ya. Kalau kita punya relasi yang banyak, kita punya teman yang banyak, nah maka akan peluang sekali ya orang-orang itu bisa suatu saat ngasih sesuatu ke kita dari sisi wakafnya, mungkin dari sisi hibahnya, ya. Kalau kita punya apa, ngasih warisan kita, ya. Nah ini tiga sumber income yang kita perlu jaga supaya kita ketika hidup itu nggak habis buat ngabisin uang apa ngabisin sisa jatah umur hidup kita untuk aktif income terus, ya, itu capek. Seperti contoh ya, saya tidak mengucilkan sebuah profesi, tapi ini sebuah contoh aja ya. Contohnya misalnya tukang jualan, jualan makanan. Dia pagi itu sudah masak, gitu ya. Pagi ke pasar dulu belanja. Nanti agak siangan dia nyuci. Habis nyuci dia masak. Masak nanti istirahat bentar, sore dia jualan jam ke tenda. Ya. Jualan dari jam 5 sore sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Ini umurnya habis buat untuk menghabiskan di aktif income-nya. Yang mana dia nggak nyelengi buat nanti pasif income-nya ke depannya. Ya. Maka Bapak sekalian ya, di sini kami dari tim Bisnis itu kami sangat welcome. Kami juga memberikan Bapak Ibu sekalian sebuah kunci, ya.
yang mana itu bisa Bapak Ibu sekalian gunakan tools ini, alat ini untuk pasif income ke depannya. Seperti contoh kemarin di salah satu programmer kami, Bang Rehan, kasih beliau itu ngasih WSP, dia itu ngasih sebuah website atas nama pribadi ya kepada tukang ini, kok tukang apa? Kepada satpam, kepada satpam. Ya. Sekali lagi kita bukan mengucilkan sebuah profesi ya, tapi satpam itu kan lebih cenderung dia ini ya, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Jadi cuma jagain gitu, kalau ya komputer gitu. Lebih cenderung dia nonton TV atau dia ada orang masuk kayak gitu. Nah, di sela-sela waktu itu si satpam ini dikasih WSP, dikasih website apa tadi, akhirnya satpam tersebut bisa luangkan waktunya buat investasi passive income, yang mana dia bisa panen bulan depan, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Tapi bangunnya dari sekarang, bangun. Ya. Jadi kalau kita katakan dunia itu terbagi dua ya, ada dunia nyata, ada dunia maya. Mungkin kalau kita tidak punya aset di dunia nyata, ya mungkin harga ruko mahal, harga kos-kosan mahal, kalau kita beli, kita masih punya ruko di dunia maya, kita masih punya apartemen di dunia maya. Ya ini juga bisa menjadi pasif income kita. Seperti contohnya saya sendiri lah, nggak usah jauh-jauh. Saya waktu itu pertama kali gabung di Pak Putra ya, di Titik Terang Kreatif, itu karena saya sebelumnya adalah seorang terapis ya, terapis Fasdu. Itu saya hari Kamis saya buat website tentang Fasdu itu ya, hari Kamis. Hari Seninnya ada customer masuk ya, Kamis berarti Jumat, Sabtu, itu Seninnya nih langsung dapat customer minta terapi besok hari Selasa. Dan sampai sekarang dia repeat order terus ke saya. Jadi dia hubungi lewat website itu cuma sekali doang, tapi repeat ordernya terus-terusan gitu sekarang. Ada lagi contoh lagi, saya juga punya customer kemarin itu closing di Tanah Uruk. Itu waktu pertama kali customernya itu dia hubungi saya, itu dia pesennya cuma satu dump truck aja, satu read dump truck doang. Setelah itu ternyata lama nggak kontekan, akhirnya ternyata kemarin dapat info lagi saya. Setelah satu itu terasa pelayanannya bagus, akhirnya repeat order lagi 5 dump truck, 5 read. Repeat ordernya lebih banyak daripada order yang pertama. Coba bayangin. Repeat ordernya lebih banyak daripada order yang pertama. Dan itu saya masih dapat, 5 dump truck masih dapat saya. Meskipun yang apa yang pertama saya nggak terlalu ini kan ya, nggak terlalu apa pusingkan lah berapa lah malah ya. Tapi intinya ya saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk cobalah, ayo mulai dari sekarang kita membangun aset digital sebagai passive income. Itu ya Bapak Ibu ya terkait dengan pemasukan. Sekarang kita bahas tentang pengeluaran. Pengeluaran di sini juga ada 3 juga nih, ya. Pengeluaran ada 3 juga. Ada harian. Contohnya apa? Makan, ya sudah pasti lah ya. Makan, terus kita keluar jalan-jalan kemana, ya. Itu pasti ngabisin duit. Apalagi kita kalau berada lagi di Jabodetabek, itu duit nggak kerasa habis saja pokoknya. Ya tiba-tiba kok kantong udah habis aja, nggak kerasa kita atau habis. Nah kita yang di daerah ini mungkin lebih hemat lah ya, karena kemana-mana dekat. Itu ya. Yang pertama daily outcome ya. Terus yang kedua ada juga ya yang sifatnya kita nggak mau nih, ya pengeluaran yang sifatnya kita nggak mau tiba-tiba tetap harus kita keluarin kita. Kayak ya kalau istilahnya apa ya?
Idencial bukan sih namanya ya. Jadi seperti apa ya? Kayak kecelakaan gitu loh, kayak sakit. Nah, itu kan kita aslinya nggak mau. Tapi mau nggak mau kita tetap harus bayar duit. Ya itu nggak sedikit. Contoh kemarin saya waktu minggu lalu itu kucing sakit. Yang sakit bukan saya, kucingnya. Dan kucing saya harus dirawat di rumah sakit kucing. Itu seminggu. Coba bayangin ya. Kucingnya pilek, seminggu sakitnya. Waduh, itu lumayan. Kali aja berapa tuh, berapa hari. Nah, itu kan aslinya kita nggak mau. Tapi kita paksa keluar juga duitnya. Ya, itu pengeluaran yang sifatnya esensial. Dan yang terakhir, ini yang paling ngeri ya. Yang paling ngeri. Juga, dan juga kita sifatnya nggak bisa nolak. Apa itu contohnya? Seperti contohnya sunring ya. Sunring itu jadi penghapusan 03 di belakang rupiah itu. Yang tadinya 1 juta, 03-nya hilang jadi 1.000. Ini luar biasa nih, hati-hati nih. Bukan tidak mungkin akan terjadi, bisa jadi terjadi. Entah itu kapan, hati-hati. Sunring. Yang kedua, inflasi. Inflasi juga memakan pengeluaran juga nih. Harga barang lama-lama jadi naik. Tanpa kita sadari, tahu-tahu, oh, barang kok naik, naik semuanya harganya. Terus apa lagi? Devaluasi. Ya, duit rupiah kita melemah. Itu kan kita nggak mau dan sifatnya itu seperti terpaksa gitu. Kita nggak bisa nolak rupiah melemah. Nah, semua tiga ini itu merugikan kita. Maka hati-hati ketika kita duitnya mau keluar ya, harus tahu nih spot-spotnya. Kita mau keluarkan ini kemana nih? Agar jangan sampai kita keluarkan seperti itu, nggak bakal balik ke kita. Ini sebuah kerugian. Ya. Kemarin temannya bapak saya habis ketipu. Ya. Ketipu sama katanya sih CS-nya cantik gitu ya. CS tentang ini apa biasa lah ya, main saham gitu. Pertama ketipu 300 juta, 300 juta, terus katanya ini kalau mau keluar 1 M bapak harus ini lagi invest lagi 500 juta. Pas mau ditransfer, dia untungnya temannya bapak saya itu tanya dulu ke bapak saya, gimana nih menurut bapak nih, kayaknya saya ketipu deh. Ya, emang iya, goblok. Kan bodoh gitu ya. Jadi kita ketika mau invest ya, pikir-pikir lagi, jangan sampai asal ngeluarin duit ya. Kita akan uang, ada manfaatnya atau tidak untuk masa depan kita, ini menjanjikan atau tidak. Karena bapak sekalian, karena bapak sekalian Kau Yusuf, terputus halo suaranya. halo halo halo, cek cek, halo, Udah. udah ya, udah Aman, terdengar, aman. aman ya, ya Jelas. ya. Sampai mana tadi lupa ya. Sampai ketipu ya, Sampai ketipu. sampai ketipu ya. Itu ketipu 300 juta ya, terus diiming-iming kalau mau keluar yang bonus 1,2 M-nya harus invest lagi 500 juta. Ini kan dibohongin gitu. Nah, Bapak sekalian ya, perhatikan kembali ketika kita ingin investasi. Apakah ini menguntungkan ke depannya atau untuk saya atau tidak. Dan nanti setelah ini insya Allah akan disampaikan oleh Coach Arif ya, suatu kunci bagi Bapak Ibu sekalian ya, untuk investasi masa depan Bapak Ibu sekalian sendiri ya, bukan untuk kami, buat Bapak Ibu sekalian sendiri ya. Bagaimana kita bisa punya ruko di dunia maya, kita punya aset digital di dunia maya, yang mana ini bisa kita kita punyai sampai nanti hari kiamat ya. Akan terus berkelanjutan sampai nanti hari kiamat, karena itu semakin lama akan semakin kuat. Nanti setelah ini akan disampaikan oleh Coach Arif ya. Tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan dulu, dipersilakan, monggo.
Silakan dari Bapak Ibu yang mau bertanya. Mungkin penjelasannya terlalu cepat atau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Saya boleh nanya enggak? Boleh Pak Coach, monggo. Kalau untuk antisipasinya gimana, Coach? Pengeluaran. Antisipasi pengeluaran atau pemasukan antisipasi juga ya? Dua-duanya ya? Gimana, Coach? Antisipasi kan lebih ke ini ya, ke pencegahan supaya nggak keluar ya. Iya, berarti pengeluaran ya? Iya Antisipasi itu tadi. pengeluaran berlebih. Iya, antisipasi warna lebih. Ya, itu kita perlu ini tuh menimbang-nimbang lagi ya. Apakah kita ketika mengeluarkan uang nih, ini sudah tepat atau belum? Hati-hati karena ketika kita sudah keluar itu kemungkinan kembalinya akan kecil ya. Maka setiap kali kita invest apapun itu ya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai ini nanti akan merugikan kita di masa depan. Dan saya pribadi ya sudah sering ketipu lah saya. Sudah puluhan juta saya ketipu, sudah sering lah. Maka kenapa saya bisa ngomong begini, saya sudah ngalami gitu. Ketipu puluhan juta. Bukan investasi saham ya, karena saya nggak mau main saham. Tapi lebih ke ini, apa, memang ketipu dengan embel-embel syariah. Kalau kita ditipu pakai tidak ada embel-embel syariah, mungkin kita lebih ini ya, lebih legowo ya. Tapi karena ketipu dengan embel-embel syariah itu lebih menyakitkan, lebih menyakitkan. Nanti akan dijadikan inilah, jadi itulah ya. Saya pikir kan ya udahlah dia orang-orang syariah ya, dan orang nipu lah. Ini ternyata ya nggak beda gitu. Maka Bapak Ibu sekalian hati-hati ya. Tidak semua yang berembel syariah itu pun ya tidak bisa dijadikan syariahan. Ya. Lebih baik kami-kami ini dari tim Rebisnis meskipun nggak pakai nama syariah tapi kami syariah. Lebih baik kayak gitu daripada kita embel-embel doang tapi nggak bisa ngelaksanain. Monggo ada lagi Pak Bu ini Bu Nida Elatul Husna mau nanya mau boleh? Silakan, Bapak Ibu. Kalau bertanya bisa nyalakan mic ya. Atau kalau enggak, bisa chat di kolom chat ya pertanyaannya. Apa yang mau ditanyakan ke Coach Yusuf. Mungkin kalau sudah aman, bisa chat di kolom chat ya. Kira-kira lanjut atau masih ada yang mau ditanyakan. Kalau kalau malu-malu Bu Nida boleh lah ya. Tanya di kolom, kolom komentar juga boleh. Ini Bu Reka komentar ngeri. Kenapa ngeri ini? Jadi kenapa Bu Reka? Ngeri ketipu sampai puluhan juta, ratusan juta. Enggak ratusan juta kok, puluhan juta aja. Puluhan juta aja. Enggak ratusnya juta. Itu kayak mana kok bahasanya marketingnya yang ngajak gimana? Mungkin Ibu pernah Waktu diajak itu, waktu diajak itu kan pasti ada ya kayak cara ngobrol mereka untuk mengajak itu gimana? iya, jadi Ibu mungkin juga pernah dapetin ini ya. Mungkin pernah dapetin iklannya ya. Karena iklannya tuh luar biasa sih. Benar apa ya? Seolah-olah menjanjikan banget ya. Karena yang pertama dia sudah ngomong tentang syariah. Itu saya sudah percaya lah tentang syariah gitu ya. Yang kedua dia bilang ini tentang ini ya, tentang bisnis properti ya, properti. Nanti dia bilang akan dicarikan proyeknya, akan dia carikan tukangnya, akan dia carikan bahan-bahannya yang termurah, disuplai yang termurah. Nah, maka disuruh ikutan ya kelas bisnisnya itu harganya 7,5 gitu ya. 7,5 habis itu kita juga beli aplikasinya juga, kemudian kita. Nah, maka sekalian ya, kalau pesan saya ya,
Saya kan sudah ikut seminar tuh puluhan kali lah, macam-macam seminar sudah saya ikut. Itu semua sudah saya rangkum itu ya, ilmu-ilmu mereka sudah saya rangkum, yang inilah yang itu, coach ini coach itu sudah saya rangkum semuanya ya. Nanti suatu saat akan saya bagikan pada sekalian ya, mungkin via langsung atau via Zoom seperti ini ya, secara gratis insya Allah. Intinya apa sih dari seminar itu, apa sih intinya saya akan bagi. Yang penting kita tetap itulah, tetap solid lah di teman-teman Mulia Bisnis lah. Karena saya nggak mau Bapak sekalian ya saya ya. Karena ketipu itu kan menyakitkan deh ya. Meskipun kita apa niatnya tulus ya, tapi ternyata setelah ditipu itu kan kita seketika gitu. Nanti insya Allah kita bagilah kunci-kunci bisnis tentang yang seminar-seminar yang puluhan juta itu yang bayarnya mahal kita bagikan di sini secara gratis. Ada lagi monggo? Sudah cukup. Berarti sama. Namanya gimana Bu? Mereka itu biasa itu setahu saya. Jadi dulu tuh saya pernah diundang sama kenalan dari Bekasi. Beliau itu tidak memberikan informasi secara valid. Karena yang dia infokan ke saya bilangnya ayo Mbak Reka kita ketemu kita sharing kayak gitu. Terus saya diajaklah ke acaranya beliau. Ini saya nggak mau nyantumin apa namanya. Jadi buat pelajaran aja. Siapa tahu kalian nanti ketemu sama tipe-tipe orang seperti ini. Jadi pernah kan itu saya datang, saya paling belakang sendiri karena saya mengamati mereka yang pada melajari itu. Di sana mereka itu awalnya bagus banget kayak nampilin ayat-ayat Allah kayak gitu. Jadi kayak ini loh bisnis orang Islam kayak gitu. Awalnya saya pikir oh ya, dah saya pura-pura aja gitu. Pura-pura. Jadi karena saya pendatang baru dan saya belum tahu mereka siapa, saya iyain aja deh. Udah ikut aku di bagian belakang. Tiba-tiba setelah acara selesai mereka itu langsung ngasih kayak ini loh bisnis kami bisa bayar cash kayak gitu. Kami nggak riba, nggak ini gitu kan. Kami bisa beli ini, beli itu. Dalam hati saya udah gejala kan, nggak enak gitu kan. Akhir-akhir nih, akhir-akhir. Ayo, ayo Bapak Ibu, monggo ayo kita buka member nih, buka reseller ini sekian, daftar. Ah, saya saya sama temanku bilang, Mbak, ayo ikut bisnis yuk gini-gini. Oh, saya masih belajar, saya bilang. Saya nggak belum belum mau saya bilang kayak gitu. Saya paham polanya mereka. Oh kayak gini, oh berarti kayak gini. Karena dulu saya memang punya teman yang seperti itu. Jadi tekniknya, oh mereka kayak gini. Jadi kayak, oh kalau tadi Pak Yusuf ketipu, ya saya tanya bahasa mereka seperti apa gitu. Karena nggak mungkin, pasti ada lah bahasa mereka itu yang saya bilang bikin orang tertarik itu ada kayak gitu. Jadi mau tahu bahasa kayak gimana, oh ternyata sama. Mereka akan mengiming-imingkan sekian juta, sekian ini loh hadiahnya seperti ini. Dan itu menurut saya nggak real. Ketika nanti kita udah nyemplung ya nangis deh. Aduh uang sekian, tapi mereka cuma janjiin aja. Dan saya pernah pengalaman juga seperti itu. Jadi saya yang belusuan, mereka yang dapat begede itu pernah kayak gitu. Jadi mungkin dari Pak Yusuf memang betul sih lebih hati-hati untuk berbisnis karena kita yang awam atau pemula itu gampang banget digait orang gitu. Maksudnya gampang banget diajak kalau kita nggak tahu informasi tertentu gitu loh. Makanya tadi saya penasaran bahasa mereka sampai Pak Yusuf kepencot ibaratnya itu gimana gitu. Kan itu sebagai apa ya kayak kita sudah ada warning hati-hati sama orang gitu. Ya gitu aja Pak Yusuf, terima kasih ya. Saya sudah terjawab pertanyaan saya. Ya, terima kasih Bu Reka atas alamatnya ya. Juga menjadi bahan pelajaran juga buat yang lain ya. Karena experience is the best teacher ya. Dan
di atas itu yang lebih bagus daripada pengalaman sendiri adalah pengalaman orang lain. Jangan sampai kita terjerumus pada kesalahan yang orang lain lakukan, jangan sampai. Maka pentingnya kita berkomunitas, pentingnya kita berjejaring itu seperti itu. Kita saling nasihat menasihati, jangan sampai rekan kita, teman kita, sama-sama member kita, jangan sampai juga terjatuh dalam kesalahan yang sama gitu. Jangan sampai. Sudah cukuplah satu orang yang menjadi ini contoh, terus yang lain jangan ikut-ikutan gitu. Karena kalau orang lain ikut-ikutan ya berarti ya sama aja. Berarti kalau dia jatuh di lubang yang sama. Terlebih lagi kalau saya pribadi sekalian ya Bapak sekalian, waktu itu tuh dia memang ini ya sudah terkenal sebagai ikonik orang syariah banget. Apalagi dia di kampus yang sama S2 sama saya, tapi dia di bawah saya angkatannya. Jadi saya ya itu lebih trust karena oh mungkin dia sama-sama kampus sama saya, berarti oh orang benar syariah kali ya. Ternyata enggak gitu. Jadi dia hitungannya apa ya? Bakar duit untuk iklan hanya untuk ini doang, hanya untuk apa ya? Menyusahkan dirinya nanti di momen akhir gitu. Hisapnya kan berat ya kalau kita orang tuh ya. Hisapnya berat. Nanti dia bakar duit buat kan hanya untuk memperberat hisap dia sendiri akhirnya nanti. Jangan ikut-ikutan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Udahlah ini yang akhir lah ya. Jadi setelah ini saya cukupkan. Setelah ini akan ada paparan lebih jelas dari Coach Arif mengenai kita bagaimana sih ya bisa punya passive income nanti di berapa bulan ke depan, di tahun-tahun ke depan kita punya passive income yang mana itu nanti bisa kita panen ya. Kita panen dengan kesabaran kita dan juga di waktu-waktu sedang kita silakan digunakan untuk membuat website yang terbaik ya, karena nanti itu akan bisa menjadi fasilitas kita sampai nanti hari kiamat sekalian ya. Karena website itu kan kita nggak ada ininya, nggak ada batas apa akhirnya, apalagi di mulai bisnis ya, karena selalu perpanjangan. Semoga setelah ini kita serahkan ke Coach Arif. Demikian dari saya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Yusuf atas sharing wawasannya ya dan pengalamannya. Bagaimana cara kita ini ya, ibaratnya antisipasi tentang begitu banyak ya tawaran-tawaran investasi ataupun tawaran-tawaran ya yang bisa menambah penghasilan dengan cara mungkin instan ya. Karena itu kan yang dicari orang bisa cepat dapat banyak dengan cara instan. Mungkin dari pengalaman Ko Joseph itu bisa menjadi pelajaran ya buat kita semua bagi member bagaimana caranya kita mengantisipasi biar minimal tidak terjerumus ke kesalahan yang sama. Ya. Mungkin tadi dia disinggung ya sama Coach Yusuf ya, bagaimana caranya kita bisa menambah penghasilan selain dari active income yang sehari-hari kita memang bekerja, kita juga kalau zaman sekarang itu udah kayak wajib malah ya kita punya passive income ya. Karena memang kalau mengandalkan active income saja agak kerepotan karena pengeluaran pasti banyak ya, karena pengeluaran tidak terduga itu tidak hanya dari kebutuhan kita sendiri tapi juga dari kebijakan pemerintah juga punya andil ya dalam pengeluaran kita. Misal sekarang aja pajak udah mau dinaikkan, nah kemudian inflasi, deflasi, nah itu kan pengaruh besar ya ke pendapatan kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa ibaratnya menambal kekurangan-kekurangan itu ya dengan cara menambah penghasilan dengan cara menambah pipa atau saluran income baru berupa passive income. Nah, di member Muria Bisnis ini ya alhamdulillah
keuntungannya kita punya tool ya, website yang dimana harapannya dengan website itu nanti kita bisa ke arah untuk bisa menjadikan website itu menjadi tool passive income kita. Nah, bagaimana caranya settingnya, kemudian optimasinya, teknisnya, nanti akan dijelaskan oleh Coach Arif ya. Selanjutnya saya serahkan Coach Arif untuk lebih detailnya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Coach Lutfi dan Coach Yusuf atas pemaparannya tadi, menarik sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat coach, alhamdulillah. Hujan nggak di sana, di tempat masing-masing? Hujannya di luar, bahasanya di pipi coach. Ya, di luar, di luar. Alhamdulillah. Kalau hujan berarti moga-moga berkah ya. Oke, saya langsung aja mengenai apa sih tadi yang menyambung yang dipaparkan oleh Coach Yusuf mengenai apa ya, website ya. Jadi di kita semua kan sudah jadi member ini ya, Muria Bisnis ya. Sudah punya ini kan postingan website sendiri di portal kota masing-masing. Seharusnya sudah ya. Itu adalah ini ya, aset kita ya sebenarnya. Jadi kita bisa membuat website di portal kota. Cuman kalau di portal kota kan kita bareng-bareng ya. Tapi jangan ini ya, jangan berkecil hati ya. Walaupun bareng-bareng itu sangat powerful sekali, karena kan kalau bareng-bareng berjamaah itu kan nanti akan cepat kuat. Tapi yang namanya website itu kan kadang-kadang kita pengen punya ini ya, pengen punya yang pribadi gitu, sesuai nama kita. Misalnya kita punya website sesuai dengan apa namanya, nama kita atau brand kita, itu juga perlu juga. Jadi di Muria Bisnis sendiri itu juga selain ada portal kota, ada bisa bikin website bareng-bareng, kita juga ada website yang bisa untuk pribadi yang namanya WSP. WSP itu apa? Website pribadi, bukan ya? WSP itu adalah singkatan dari website SEO praktis. Kenapa sih? Kenapa sih dinamakan SEO praktis? Sebentar, ini saya share ini ya. Share screen ya. Ini saya bisa share screen nggak, Coach Lutfi? Semoga bisa ya. Udah kelihatan ya? Nah, apa sih WSP itu? WSP itu adalah, nggak aja yang ini biar jelas. Nah, website SEO praktis ini bisa memaksimalkan presensi online kita. Jadi maksudnya adalah kita bisa menampilkan diri kita di dunia maya, di online, karena kan semua orang kan sekarang era digital ya. Jadi semua-semuanya itu online. Ini kita lanjut. Web WSP adalah singkatan dari website SEO praktis, sebuah platform website yang dirancang untuk membantu bisnis Anda tampil maksimal di mesin pencari Google. Kenapa sih Google? Karena semua orang itu kan carinya di Google ya. Jarang sekali orang nyari, misalnya kita di suatu kota, misalnya saya ke Kudus gitu kan, mau nyari apa ya, malam-malam itu hujan-hujan enaknya kayak apa, nyari mie godok gitu. Saya kan nyari mie godok, tahu mie godok ya, mie rebus gitu. Mie godok di mana ya? Kita nyarinya biasanya kan di Google. Jarang kita nyari di YouTube atau kita nyari di mana ya? Facebook. Facebook mungkin bisa ya, tapi kebanyakan kita cari di Google. Makanya Google adalah yang dipilih untuk platform di WSP itu sendiri. Dengan WSP akan mendapatkan kombinasi optimal dari desain estetis, fungsi SEO unggulan, dan dukungan layanan yang menghadirkan digital yang efektif. Keunggulannya apa sih?
WSP sendiri itu keunggulannya banyak ya. Di antaranya cepat page one, kemudian dia sudah SEO friendly, ekonomis, jadi harganya juga nggak mahal, terus speednya juga ringan, cepet gitu kan nggak. Kadang-kadang kan ada website yang begitu dibuka kok lama. Biasanya kan kalau lama itu kan udah ditinggal ya. Kalau di WSP sendiri itu rata-rata cepat. Tergantung cara mainnya kita ya. Nanti ada tekniknya sendiri. Kemudian ini otomatisasi dan ini kelebihannya adalah bisa memainkan dengan cara LBO. Jadi LBO ini bisa menjangkau 7.000 kecamatan yang ada di kota masing-masing ya. Jadi setiap kota misalnya Kudus itu sudah disiapkan bisa dibuat di 7.000 kecamatan totalnya. Nah, seperti apa sih WSP? WSP itu gambarannya adalah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada apa navbarnya, kemudian di sini ada untuk apa produk-produknya yang kita tampilkan, kemudian ada kategori, di sini ada banner. Mungkin kita bisa bahas satu-satu ya. Mungkin sebelumnya saya tanya, sudah ada yang mempunyai WSP belum? Atau sudah punya semua? Atau ada yang belum? Atau belum punya semua? Nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya belum punya, ini saya mau memperlihatkan dulu apa sih WSP itu. Jadi WSP yang tadi saya sampaikan itu adalah website yang powerful sekali ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian mempunyai WSP, itu nanti akan mendapatkan apa username dan password seperti ini. Nah, nanti akan mendapatkan username dan password, nanti bisa diisi, kemudian sesuai dengan ini ya, selera ibu bapak masing-masing ya. Ini misalnya, ini saya namakan websitenya ini ikdina.biz.id. Mungkin nanti bisa berniaga.biz.id ya, bisa, atau mungkin apa ya, seperti yang Muria Bisnis juga bisa, muriabisnis.biz.id itu bisa. Kemudian nanti kalau sudah beli itu nanti WSP yang tampilnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah tampilan dari WSP yang masih kosong. Jadi masih belum ada isinya. Nah, di sini kami akan mencoba menjelaskan apa sih bagian-bagiannya WSP itu terdiri dari apa aja sih. Udah siap Bapak Ibu untuk menerima penjelasan? Mungkin ini bisa mendengarkan dulu aja ya, karena kan bagi yang belum punya WSP, biar tahu sebelum nanti misalnya aku kok pengen beli gitu kan, harus tahu dulu kan, seperti tadi Coach Yusuf bilang, kita kalau mau mengeluarkan sesuatu, kita harus ini ya, milih-milih ya, ini kira-kira cocok nggak buat buat kita gitu, seperti itu. Oke, ini langsung aja ya, kita bahas dari awal. Ketika kita sudah punya WSP, maka kita akan mendapatkan username dan login. Ini saya langsung login aja. Nah, tampilan dari admin panel ini adalah seperti ini. Di sini ada pengaturan, master data, premium, webstat, daftar ke Google, dan riset kata kunci. Ini saya mau menjelaskan mengenai pengaturan dulu ya. Ini saya buka. Nah, di pengaturan dasar ini ada beberapa tombol yang
bisa kita setting ya sesuai selera kita. Jadi ini yang pertama adalah pengaturan dasar. Di sini ada pilihan antara web profil dan katalog dan online shop. Seperti apa sih bedanya? Eh, Bisa diperhatikan ya di layar. Ini saya buka. Ini adalah tampilan untuk ini, untuk web profil katalog online. Nah, ketika saya rubah menjadi online shop, bagaimana hasilnya? Ini saya submit dulu. Oke, perhatikan ya, nanti hasilnya akan berubah. Kita refresh. Nah, nanti di sini akan ada tombol beli ini karena ini kita setting dengan online shop. Gitu ya. Tapi untuk standarnya kita setting dengan web profile ini. Saya kembalikan lagi. Kita submit. Kita refresh. Nah, akan seperti ini. Oke. Kemudian ini yang di kedua ini maksimum tinggi slider. Slider itu apa sih? Slider itu adalah gambar yang akan tampil di atas, di bawah navbar ini. Seperti apa sih? Ini belum ada slidernya ya. Mungkin bisa saya praktekkan. Kita masuk ke gambar. Ini sebelumnya sudah saya siapkan dulu ya gambarnya. Ini slider, kita submit. Kemudian kita refresh. Nah, muncul ya. Ini adalah gambar slider. Di sini kita bisa tambahkan tulisan seperti ini. Kemudian juga tombol seperti ini. Kita bisa setting semua. Nah, untuk yang tadi, untuk yang ukuran ini kita bisa rubah. Di sini kan ukurannya segini ya. Dari sini sampai sini. Ini kita bisa rubah. Sebagai contoh, ini saya rubah menjadi 480 pixel. Coba kita submit. Hasilnya seperti apa? Kita refresh. Nah, lebih lebar ya. Jadi ini adalah setting untuk tampilan dari slider di website, di halaman pertama website kita, di halaman beranda atau halaman home. Tapi sepertinya ini terlalu lebar ya. Saya kembalikan lagi jadi 380. Ini bisa disetting sesuai selera masing-masing ya, atau menyesuaikan dengan gambar masing-masing. Saya submit lagi. Saya refresh. Nah, kembali ini sepertinya udah eye catching lah ya. Nggak terlalu lebar dan cukup kalau menurut saya. Nah, kemudian kalau untuk yang sebelahnya, maksimum tinggi slider di tampilan handphone. Nah, ini kalau kita buka di handphone kita masing-masing. Jadi sama seperti tadi di tampilan desktop atau PC yang di sini, itu kita bisa rubah ini ya, ukurannya ya. Kita sesuaikan, jadi jika kita sudah udah menampilkan slide-nya, kita bisa rubah ukurannya, kok kurang kecil atau kurang lebar, itu kita bisa rubah. Oke, selanjutnya ini ada jumlah kolom inti di tampilan pada desktop. Nah, seperti apa sih? Pertama ini adalah tampilan dua kolom inti. Dua kolom inti itu seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini satu kolom, ini satu kolom lagi. Nah, coba kita rubah menjadi 3 kolom inti. Saya submit dulu. Kita refresh. Nah, berubah ya menjadi 3 kolom. 1, 2, kemudian 3. Jadi yang tadinya 2 kolom, 3 kolom. Nah, ini tergantung selera masing-masing ya. Kalau
pengen yang website yang rame gitu kan, kita bisa 3 kolom. Kalau misalnya yang maunya yang simple, nggak terlalu rame, kita bisa rubah menjadi 2 kolom. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini tampilan kelompok list produk di homepage. Ini seperti apa sih? Ini setting yang pertama adalah list. Maksudnya adalah ini ya. Settingnya ini adalah list. Nah, saya coba rubah menjadi kolom. Saya klik, kita submit, kita refresh, nanti akan berubah hasilnya. Nah, seperti ini ya. Jadi yang tadinya list menjadi kolom. Jadi ada beberapa ini ya, produk yang akan ditampilkan. Ini kenapa kok sedikit? Karena ini yang ditampilkan di home ini cuma di setting 3. Sebenarnya banyak. Seperti ini misalnya saya coba klik. Nah, ini banyak ya. Ini banyak. Jadi di sini sampai 52 halaman. 52 ini ya sekitar 200-an postingan ya. 4, 50 kali 4. Gitu. Oke, kita kembali lagi. Selanjutnya adalah di bawah ini adalah maksimum produk yang ditampilkan di homepage. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah tampilan maksimal ini. Nah, ini nanti akan maksimal ditampilkannya 4. Jadi tidak lebih ya. Misalnya ini. Nah, ini kan 4. 1, 2, 3, 4. Kalau kita rubah bagaimana? Bisa misalnya jadi 8. Misalnya. Kita rubah. Submit dulu. Kita refresh. Oh, di homepage. Maaf. Oh, nggak bisa ya? Saya salah sepertinya. Oh, ini. Mungkin karena postingannya masih sedikit ya. Jadi ini tampilnya cuma 3. Ini seperti ini. Sebenarnya ini kita bisa setting sesuai ini ya, sesuai apa keinginan kita ya. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian yang sebelah ini adalah maksimum artikel yang ditampilkan di homepage. Artikel itu apa sih? Artikel itu adalah ini. Nah, ini artikel terbaru. Ini ada artikel 1, 2, 3. Cuman 3 ya artikelnya ya. Kalau ini kita setting 6, ini berarti kan lebih ya. Coba kita setting jadi 1 misalnya. Submit. Kita refresh. Nah, cuma 1 yang muncul ya. Seperti itu. Kita kembalikan lagi jadi 4. Oke. Nah, akan muncul jadi 4 ya. Penjelasan saya terlalu cepat atau terlalu lambat? Boleh kasih masukan? Aman ya? Mudah-mudahan aman. Halo? Monitor? Aman, Coach. Aman ya? Alhamdulillah. Oke, lanjut. Kemudian ini adalah maksimum produk yang ditampilkan per halaman di halaman kategori. Halaman kategori itu apa sih? Halaman kategori itu adalah ini. Misalnya ini elektronik. Nah, ini yang nanti akan ditampilkan ini mau berapa? Itu kita bisa setting di sini. Ini misalnya 4. Nanti akan tampil 4. Ini karena di elektronik ini cuma 1 postingannya ya tampilnya cuma 1. Kemudian misalnya ini sewa kategori private jet. Nah, ini kan 4 yang ditampilkan.
Coba kita rubah menjadi 5. Kita submit, kita refresh. Nah, kan berubah ya, menjadi 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Kemudian ini sama ya, maksimum artikel yang ditampilkan di halaman artikel ini bisa disetting semua, tergantung dari kebutuhan kita ya. Misalnya kita mau website kita rame gitu kan, kita banyak-banyakin aja gitu. Tapi kalau kita maunya yang simple, misalnya kita pengen fokus menawarkan yang produk ini aja, biasanya sih yang satu niche ya. Satu niche itu satu produk, misalnya umroh, misalnya umroh semua gitu. Kalau misalnya produknya macam-macam, yang namanya produk Tumpang Sari, website Tumpang Sari itu bisa, misalnya ada kategorinya, ada umroh, ada sumur bor, ada buang sampah, ada renovasi, dan macam-macam. Itu tergantung dari goal kita ya. Sebenarnya kita mau website kita itu seperti apa. Lanjut lagi, ini maksimum artikel yang ditampilkan per halaman di halaman 1000 artikel ini sama ya. Bisa kita setting-setting juga. Kemudian ini maksimum tag yang ditampilkan per halaman di halaman produk. Kita bisa setting. Lalu saya lanjut, ini maksimum produk yang ditampilkan pada kolom produk terpopuler. Yang mana sih? Ini adalah yang ini ya. Nah, ini. Di sini ada produk terpopuler. Ini kan saya setting 1000 ya. Maka terlihat banyak ini. Nah, sampai bawah. Oh, sampai bawah. Nggak sampai 1000 juga sih ini. Paling sekitar seratusan kayaknya. Seratusan postingan. Nah, ini kita bisa setting juga. Misalnya saya cuman fokus satu aja, bisa, kita bisa rubah. Misalnya ini 1000, ini kita rubah menjadi 1. Kita kembali ke sini, kita refresh. Nah, yang muncul 1 ya, cuman 1 aja. Produk terpopuler ini akan muncul 1 karena tadi kita settingnya 1. Biar rame, karena saya maunya rame, saya rubah menjadi maksimal 1000. 1000 ini, 10.000 ya. Oke, hasilnya saya refresh. Nah, panjang ya, biar rame. Oke, terus selanjutnya kita kembali ke pengaturan dasar. Nah, di sini maksimum tinggi footer. Footer itu apa sih? Footer itu adalah yang di bawah website kita. Yang mana footer itu adalah, nah ini ya, beranda profil ini yang bagian ini, yang warna apa ini? Warna coklat muda, ini adalah footer. Ini kita bisa setting, misalnya ada yang ukurannya saya maunya agak lebar gitu. Bisa kita setting, ini misalnya jadi 220. Kita submit, kita refresh. Nah, jadi lebar ya. Jadi lebar, tapi sepertinya terlalu lebar ini. Jadi saya kembalikan lagi ke standar saya, itu biasanya 120 pixel. Kita refresh lagi. Hasilnya seperti ini. Nah, cukup lah ya. Oke, lanjut. Ini adalah maksimum data yang ditampilkan per halaman di admin panel. Ini adalah data yang di sini ya.
di sini ini ada data yang ditampilkan di admin panel. Jadi ini kita bisa rubah-rubah. Oke, selanjutnya kita ke warna. Nah, ini menarik. Ini warna. Warna ini bisa menjadi salah satu alat kita untuk mengoptimasi website kita. Ini kita bisa rubah-rubah, misalnya warna backgroundnya apa, gitu kan? Fontnya apa? Kita kasih contoh ya. Ini warna backgroundnya adalah putih, misalnya. Ini saya hilangin dulu aja ya, yang ini ya, yang gambar slider biar nggak bingung. Nah, Nah, oke, kita kembali lagi ke warna. Misalnya ini warna backgroundnya ini adalah putih tulang ya. Ini saya mau rubah warnanya menjadi kuning misalnya. Kita tinggal rubah aja di sini. Kita klik, kemudian kita pilih warna yang kita suka. Lalu oke, kemudian submit. Nanti akan berubah setelah kita refresh. Nah, berubah ya. Ini penting ya. Jadi kalau misalnya kita bosan gitu kan, bosan membawa hikmah nih. Bosan karena bosan dengan tampilan, kita rubah, itu nanti akan disukai oleh Google juga. Oke, kemudian warna background menu misalnya. Warna background menu itu yang mana sih? Warna background menu itu ada di sini ya. Nah, ini warna ini yang saya kasih panah ini. Misalnya kita mau rubah menjadi apa? Warna hitam misalnya. Bisa kita klik aja, kita klik warna hitam, oke. Lalu kita submit. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, berubah ya. Ini menjadi warna hitam. Seperti itu. Sama yang lainnya juga. Ini yang terakhir, misalnya ini warna background footer. Nah, background footernya tadi warnanya coklat ini ya, coklat muda. Kita mau rubah misalnya menjadi warna apa ya? Ini aja deh. Nih, coba. Oke, kita submit. Kemudian ini kita lihat dulu ya. Footernya itu yang paling bawah. Yang tadinya ini warnanya. Kita refresh. Nah, berubah ya. Berubah seperti ini. Tolong diperhatikan juga ya. Nanti kalau untuk pemilihan warna ini juga harus kontras. Setidaknya kontras ya. Agar bisa terbaca seperti ini. Biar tidak sakit mata juga nanti. Itu terus kemudian setelah warna ini kita beralih ke online support. Nah, di sini masih kosong, belum saya isi karena sekalian buat praktek aja ya. Oke, kita coba praktekkan di sini tambah. Di sini ada pilihan antara 1 kolom kiri dan 2 kolom kanan. Kita coba dulu dengan kolom kanan. Nomor urut kita bikin 1. Kemudian instansi ini misalnya muriabisnis.com. Nama kontak Arif Rahman misalnya ya. Kemudian email utama ariawanku@gmail.com. Oke, untuk yang ini nggak usah diisi ya. Jadi yang kolom yang bisa diisi aja kita isi. Kurang G, Pak Arif. Ya, gimana Pak? Halo. Gmail kurang G. Oh iya. Wah, tajam sekali nih. Katanya ya. Oke, terima kasih Pak Riki.
Kemudian ini nomor telepon utama, kalau ada nomor telepon rumah bisa. Dan ini fax. Lalu ini nomor ponsel. Ponsel saya isi 0822 ini udah. Oke, PIN BB ini kayaknya udah nggak ada ya PIN BB. Settingannya masih lama. Ini nomor WhatsApp kita samakan dengan nomor ponsel. Saya copy aja di sini. Oke. Kemudian URL Facebook ini kita bisa isi ya. Kalau misalnya kita punya Facebook, kita tinggal taruh alamatnya di sini. Kemudian Twitter, Skype ini juga udah jarang orang pakai. Kemudian kalau ini ada Google Plus, kita taruh di sini bisa. Lalu alamat, misalnya di sini Jakarta. Kode posnya 12345 lah ya. Kota Jakarta Timur. Provinsi DKI Jakarta. Negara Indonesia. Oke, website utama business.com. Ini saya kasih ini ya biar aman. https _2 kali. Oke, kita cek lagi dari atas. Sepertinya sudah semua terisi. Jika sudah, kita submit. Nah, sudah. Ini nanti bisa kita edit ya. Kalau misalnya kita ada perubahan nomor telepon atau alamat, kita bisa edit. Nah, tampilannya seperti apa sih? Kita kembali lagi ke sini. Kita refresh. Nah, akan muncul di sini ya. Hubungi kami ini adalah ini tadi. Online support atau kontak person. Ini di sini. Di sini akan tampil semua yang kita input tadi. Nama, email, nomor ponsel, nomor WhatsApp, alamat, kemudian website. Nah, kalau misalnya orang lihat website kita kan bisa langsung mau menghubungi itu langsung klik-klik aja ya. Atau nomor ponselnya berapa bisa langsung telepon. Atau website mau lihat websitenya bisa langsung lihat. Oke, ini adalah yang settingan pertama ya. Settingan pertama tadi mana yang kita praktekkan. Saya klik, kemudian submit. Masih loading ya. Oke, kita refresh. Nah, akan pindah ke sebelah kiri. Seperti ini. Nah, ini tergantung dari Bapak Ibu sekalian yang mau sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau saya sih prefernya sih sebelah kanan ya. Oke, saya rubah ke sebelah kanan. Kita refresh lagi. Nah, di sini kan muncul seperti ini. Rame ya. Makin rame makin bagus. Beda sekali sama ini ya. Kalau kosongan ini seperti ini. WSP kosongan. Ini kalau udah kita isi-isi, udah kita setting itu nanti akan hasilnya akan kelihatan bahwa itu website. Terlihat lah, ada rasanya, ada tampilannya. Oke, kemudian kita beralih ke text footer. Nah, text footer ini yang akan muncul di bagian footer ya. Yang mana sih? Ini saya lihatkan. Nah, yang akan muncul di sini. Nah, ini teks ini bisa kita rubah-rubah. Misalnya kita kasih nama perusahaan kita, itu boleh. Di sini seperti ini ya. Ini kita bisa setting. href ini adalah kalau apa namanya kita klik tulisan ini akan diarahkan ke website ini. Seperti itu. Lalu kita pindah ke meta SEO utama.
Nah, di sini ada yang namanya meta title. Bisa diperhatikan ya, kalau masih kosong, misalnya ini saya hapus, ini juga saya hapus, ini juga saya hapus, terus kita submit. Harus diisi ya, kita titik aja deh. Kita submit, kita kembali lagi ke sini, kita refresh. Oh, nggak mau ya? Sebentar. Oh, ini. Harus diisi. Oke. Perhatikan ya, kalau misalnya masih belum diisi, maka hasilnya akan kosong. Atau pertama kali hasil seperti ini ya, nggak ada judulnya. Jadi website yang nggak ada judulnya ya. Judulnya cuma meta title. Nah, gimana caranya biar ada judulnya? Kita isinya ada di sini. Misalnya ini nama websitenya adalah ikdina.bis.ki. Kita submit. Lalu kita refresh di sini. Nah, akan muncul ya di sini ya. Jadi nama website kita akan muncul di atas sini, ada judulnya. Seperti itu. Lalu kemudian meta keyword ini kita bisa isi misalnya ini adalah website kita ini adalah apa? Misalnya toko online. Bisa. Kemudian untuk meta deskripsi ini kita isi juga. Misalnya ini saya isi dapatkan promo produk terbaru 2004-2005. Nah, seperti ini kita save. Kita refresh. Nah, nggak muncul ya. Ya, karena kalau untuk meta deskripsi, meta keyword dan meta deskripsi ini itu tidak kelihatan di website kita. Tapi kelihatannya itu ada ketika nanti sudah didaftarkan di Google. Contohnya seperti ini. Saya ambil contoh website Muria Bisnis ya, website andalan dan kesayangan kita. Salah. Pakai Google. Apa? Iya, salah. Muria Bisnis. Nah, ini. Jadi meta deskripsi itu adalah yang ini. Sini. Yang tadi kita tulis ini. Dapatkan promo harga ini. Nah, nanti akan munculnya di sini ya. Ketika kita sudah mendaftarkan website kita di Google, nanti munculnya di sini. Tuh. Jadi sebagai keterangan ya, website ini apa gitu. Seperti ini kan Muria Bisnis kan website jualan ya, dapat harga promo. Jadi orang udah tahu arahnya udah tahu. Sama seperti ini. Seperti ini kita setting dapatkan harga promo karena ini adalah website untuk jualan. Seperti itu. Kemudian ini robot. Ini robot ini untuk ini ya, untuk nanti kalau websitenya Bapak Ibu sudah terisi, itu bisa disetting untuk apa namanya inspeksi otomatis. Jadi ini antara robot dan sitemap ini berhubungan ya. Nanti akan dijelaskan di lain waktu. Karena kan kalau untuk website yang masih kosong itu tidak akan berguna juga. Nanti kalau sudah banyak, misalnya trafiknya juga udah banyak, itu nanti akan bahas lebih lanjut. Oke, ini sepertinya pengaturan dasar ini sudah semua ya, yang hasilnya seperti ini. Jadi sudah
yang tadinya kosong begini, bisa ada warna-warnanya seperti ini, kemudian ada kontak person, artikelnya, bisa disetting, segala macam. Mungkin lanjut lagi, mungkin ada yang tanya, ini apa ya yang di bawahnya ini ya? Ini kok nggak ada yang nanya ya? Atau saya jelaskan aja ya. Jadi di website kita, WSP ini bisa dipasang yang namanya banner. Banner itu ini. Ini bisa kita isi dengan produk-produk andalan kita. Jadi tujuannya apa sih? Tujuannya kalau misalnya ada yang mengunjungi website kita, itu orang bisa langsung melihat iklan kita di depan, gitu kan, di halaman yang apa yang dibuka. Jadi ini kita bisa pasang banner juga di kanan kiri. Nah ini di kiri, ini di kanan. Nah gimana sih cara pasangnya? Cara pasangnya kita bisa ke admin panel di sini. Kemudian ini di yang navbar kedua ya. Navbar kedua di sini ada banyak tombol, tapi kita pilih untuk yang gambar. Nah seperti ini. Misalnya saya mau pilih gambar. Oh iya, sebelumnya kalau misalnya belum belum punya gambar, belum punya produk, itu caranya adalah input dulu ya seperti ini. Saya praktekkan sebentar, input, kemudian cari gambarnya seperti ini, misalnya apa ya, umroh deh. Nah, ini dia. Oke, kemudian ini kita sesuaikan dengan website. Tidak usah dibikin pusing ya Bapak Ibu. Nanti ini juga kalau misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai websitenya masing-masing juga akan terbiasa. Oke, kemudian, nah ini ada beberapa pilihan ya. Untuk yang banner mau kita taruh di sebelah kiri atau di sebelah kanan ini ada pilihannya. Ini coba saya taruh di sebelah kiri. Kemudian kita submit. Nah, kalau udah muncul, kita kembali ke website kita refresh. Yang tadinya kosong, ini kan sebelah kiri ya. Kita refresh. Nah, nanti akan muncul ini. Akan muncul, akan terlihat. Jadi kalau iklan kita terlihat kan lebih banyak ini ya kemungkinan untuk diklik. Cuman ini kalau diklik nggak bisa. Nah, ini juga bisa diberikan alamat ini ya, atau langsung ke website kita yang lain atau ke nomor WA kita bisa. Caranya gimana? Kita kembali lagi ke admin panel, kemudian kita edit di sini, terus nanti di sini ada yang namanya ini, link ketika gambar diklik. Nah, ini kita bisa isi dengan nomor WhatsApp kita ya. Rumusnya adalah https _2 wa.me _62 08 71 3495. Oke, kemudian kita submit lagi, kita kembali lagi, kita refresh. Nah, di sini akan muncul link. Kalau kita klik, apa nih? Saya salah sepertinya. Sebentar, kita cek lagi. Twitter.me https. Atau kita isi ini aja ya, kita isi link aja ya. Kita isi, ya saya coba lagi.
Kita refresh, masih nggak bisa. Kita coba lagi dengan alamat website aja ya. Sebenarnya bisa kita tambahkan nomor telepon kita bisa, atau kita tambahkan di sini juga bisa. Tambahkan di deskripsi. Nah, di sini kan ada deskripsi. Hubungi kami di WA 0822 10 71 3495. Nah, ini kita bisa kasih link ya. Kita bisa kasih link. Saya coba bikin linknya sebentar. Saya ngambil linknya dari sini aja. Nah, ini kita copy link di sini. Nah, kalau sudah berubah berarti udah kita ini berarti kita hapus. Kita submit. Bisa diperhatikan yang tadinya kosong nanti akan muncul tulisan hubungi kami. Saya refresh. Nah, ini ya akan muncul tulisan hubungi kami di WA. Kita begitu kita klik, kenapa nggak mau ya? Aduh, kenapa ini? Assalamualaikum. Sepertinya ada masalah. Hmm. Seharusnya sih bisa ya Bapak Ibu ya. Seharusnya bisa, tapi kenapa ini nggak bisa? Nanti kami coba cari tahu. Oke, pada intinya bisa diberikan ini ya, banner ya. Di kanan kiri kita bisa tampilkan banner atau dari usaha kita ya. Seperti apa. Lanjut ya. Kemudian apalagi yang bisa kita sampaikan? Oh ya, di sini kan tadi kita bahasnya di beranda aja ya. Di beranda ini ada profil. Kalau profil ini kita bisa isi profil kita, misalnya kita punya perusahaan apa gitu kan, kita isi aja misalnya sejarah berdirinya, terus kemudian profil singkat lah, seperti apa ya, CV-nya perusahaan itu company profile-nya lah seperti itu. Kemudian ini artikel. Nah ini artikel ini bisa kita isi dengan artikel-artikel untuk mendukung penjualan kita. Misalnya ini tadi saya isi dengan apa artikel WSP seperti ini. Nah, kita bisa isi, kita bisa juga isi gambar-gambar juga bisa. Seperti itu. Di sini juga ada admin panel untuk ini ya artikel ya. Di letaknya adalah di sini di master data, di admin panel, di master data, kemudian artikel. Nah, di sini kalau misalnya kita mau buat artikel baru, kita tinggal input artikel, kita berikan judul, kemudian kita pilih gambar, kalau misalnya ada gambarnya, kemudian kita tinggal masukkan ini artikelnya, artikel apa yang mau kita masukkan, misalnya kita punya produk herbal, misalnya kita ada artikel bagus tentang kesehatan, kita bisa masukkan di sini. Caranya seperti kalau kita ngisi ini ya,
ngisi di portal Muria Bisnis ya, hampir sama seperti itu. Jika sudah selesai, kita tinggal submit. Nanti hasilnya akan muncul seperti ini. Ini ada 1, 2, 3. Nah, ini ada 3 artikel. Itu kemudian di sini juga banyak sekali ya. Sebenarnya di WSP ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa memudahkan kita karena walaupun kita nggak tahu apa nggak pinter IT lah istilahnya nggak pinter IT tapi kita bisa bikin website dengan mudah. Bukan cuman bikin website dengan mudah ya, tapi SEO-nya itu gampang gitu. Karena uh, soalnya dari beberapa testimoni yang sudah biasa menggunakan WSP itu belum pernah website yang semudah ini SEO-nya. Jadi kayaknya kalau mau gampang SEO ya harus pakai WSP seperti itu. Contoh yang website-website yang sudah banyak ya, saya coba kasih contoh. Kita cari Alfijas. Wisata. Nah ini. Oh, bukan. Karena ini. Oh, yes. Yang ini ya. Sebentar. Ini sepertinya. Kita coba yang lain aja. Lancar usaha. Nah ini. Nah ini adalah contoh website yang sudah bagus ya. Seperti ini. Jadi di sini ada tambahan-tambahannya. Ini kita bisa kasih juga. Kemudian tadi ini yang saya jelaskan juga slider. Ini juga ada slidernya. Nah seperti ini ya. Ini ada 2 atau 3 ya. 2-3 gambar ini dipasang di sini. Lalu kemudian, nah ini di sini juga kategori ada, kemudian ini terangan, sama ini yang tadi kontak person, ini sudah dibuat juga, diletakkan di sebelah kanan. Kemudian, nah produknya baru terlihat di sini. Nah ini sudah ramai juga ya. Nah ini yang tadi saya bilang di sini adalah banner ya. Di sini kita bisa pasang gambar, kemudian tulisan. Kemudian ini bisa kita klik. Nah, seperti ini ya, harusnya bisa diklik seperti ini. Akan diarahkan ke website yang kita tuju. Seperti itu. Ini juga banner juga di sebelah kanan. Jadi makin makin banyak banner, makin banyak isinya itu makin rame ya. Jadi eh, bisa menarik untuk Google merayapi. Nah, di sini juga artikelnya di setting 2 aja ya. Seharusnya banyak ini. Coba kita cek. Oh, jangan-jangan cuma 2. Oh iya banyak. Ini ada artikel ini juga. Paket Akika ada sekitar 6 ya. 2 kali 3, 6. Ada 6 artikel. Oke, itu ya contohnya yang sudah. Jadi untuk yang masih kosongan ini tadi seperti ini. Ini benar-benar belum disetting ya, udah asli dari sononya, dari pembuat websitenya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu
membeli dan sudah bisa login, username admin username dan passwordnya udah login, itu nanti akan munculnya seperti ini. Lalu kita setting-setting, masuk di admin panel yang seperti ini, ya kan mulai dari pengaturan, master data, itu nanti akan berubah menjadi seperti ini. Gitu. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan dulu atau ada masukan mungkin? Boleh di open mic. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Atau kalau ini bisa ditanyakan di kolom chat ya. Kalau ada yang mengganjal atau mau ditanyakan, ada saran terlalu cepat atau gimana, Bapak Ibu, silahkan ya. Ini karena teknis ya, jadi mungkin kalau sekali melihat mungkin memang agak kesulitan ya, tidak apa-apa. Nanti bisa Bapak Ibu ulang-ulang. Ya. Apalagi kalau belum punya biasanya bingung. Iya. Ini tadi ada Bu Reka ngechat bisa digedein, cuman saya nggak tahu. Kurang gede kali ya tulisannya tadi, tapi kayaknya udah besar ya tadi. Oke, nggak apa-apa. Jadi, eh, nah ini ada, mungkin saya baca chat dulu ya, Coach Lutfi ya. Ya. Ini berbayar ya, ada periode. Ya, ini kalau untuk website, untuk yang WSP pribadi, itu berbayar ya, Pak Muhammad Ervando. Periodenya ada. Jadi periodenya itu per tahun. Jadi per tahun itu adalah perpanjangan untuk domain. Jadi misalnya pertama kali Pak Muhammad Ervando ini beli WSP, nanti setahun berikutnya nanti baru perpanjang. Jadi seperti itu. Untuk harganya nanti bisa diinfokan sama Coach Yusuf ya. Atau mungkin bisa tanya di kolom chat atau langsung japri juga bisa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebenarnya ini kalau WSP ini menurut saya ya nggak mahal-mahal amat ya dibanding dengan website di luaran karena apa? Sekali beli itu udah langsung pakai, jadi nggak mikir apa yang namanya hosting segala macam itu nggak akan install lagi kayak misalnya website yang lain itu kan ada plugin kayak gitu kan. Itu nggak perlu pakai itu. Jadi sekali di depan bayar, kemudian bisa langsung diisi. Begitu sudah posting apa produk-produknya, udah bisa langsung didaftarkan ke Google. Gitu. Semoga penjelasannya ini ya bisa diterima ya Pak Muhammad Ervando Vando Clothing. Ini kayaknya kemarin yang sempat Bu Susi ceritain ini ya kayaknya. Vando Clothing. Luar biasa ini. Vando Clothing. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Tanya Coach, Ya, silakan Coach Yusuf. kalau setting WSP bisa dari HP Coach. Ya, gimana tadi? Kalau apa? Untuk setting WSP apakah bisa dari HP Coach? Oh, bisa sekali. Dari HP bisa, dari laptop lebih gampang di laptop sih sebenarnya, tapi pakai HP juga bisa. Karena ini kan di setting sebenarnya untuk WSP ini mobile friendly ya. Jadi kalau mau pakai handphone pun ya gampang aja gitu. Yang penting kita tahu untuk settingnya bagaimana, seperti yang tadi sebagian kami utarakan, bisa pakai handphone pun bisa, jadi tidak ada masalah gitu. Apalagi sekarang kan kemana-mana kan bawa handphone ya, jarang kemana-mana bawa laptop, walaupun mungkin anak kuliahan ya atau orang kerja bawa laptop gitu kan, tapi lebih
gampang misalnya kita mau rubah, mau optimasi misalnya, langsung pakai handphone aja bisa, nggak ada masalah gitu. Itu coach ya. Ada lagi yang ditanyakan? Makasih Coach. Bapak Ibu yang Sama-sama. bertanya. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak Ervando? Kalau ada yang masih mengganjal mungkin silakan ditanyakan ya. Kan mau tanya harga kali ya. Oh, sampun itu dulu. Ada yang mau dilanjut, Coach Arif? Sepertinya udah ya. Untuk sekarang untuk setting-settingnya seperti itu dulu. Jadi untuk yang lain nanti bisa kita praktekkan lagi. Karena udah 9:30 juga ya. Ya, berarti sudah ya materinya ya. Ya, ya semoga penjelasan dari kami itu bisa sedikit ya membuka wawasan apa sih WSP itu, kemudian bagaimana cara setting ini, setting yang pengaturan dasar dulu ya. Yang penting apa caranya seperti itu, seperti tadi apa setting warna, kemudian kolom-kolom segala macam, pasang banner, dan itu bisa dipraktekkan kalau nanti sudah memiliki WSP. Mungkin dari saya seperti itu ya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata dan mungkin kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Coach Lutfi dan Coach Yusuf. Terima kasih. Ya, terima kasih Coach Arif ya atas pemaparannya yang luar biasa. Materi yang sebenarnya agak lebih ke teknis ya. Jadi kalau online memang kendalanya ya seperti itu, tidak bisa langsung praktek ya. Tapi tidak apa-apa, nanti ini kan karena kita juga Zoom-nya kan tiap minggu ya. Jadi mungkin nanti kalau Bapak Ibu dari member ada yang request mau mengulang lagi, nanti silahkan ini ya, diutarakan di grup. Kira-kira Ini udah. yang mau diulang atau mau request materi apa tentang WSP ini ya, biar ke depan Bapak Ibu tidak bingung lagi mau diapakan websitenya, atau kalau udah punya WSP mau dioptimasinya seperti apa, settingnya seperti apa. Harapannya dengan mengikuti Zoom seperti ini ya tiap pekan, ya Bapak Ibu harapannya ya bisa mengoptimalkan tools yang Bapak Ibu punya sehingga bisa membantu meningkatkan atau baratnya mendongkrak bisnis Bapak Ibu semua ya. Ya mungkin cukup dari saya. Ya tinggal Materinya owner, sudah ya, tinggal owner semua materinya nih sudah kayaknya buat. sudah disampaikan semua. Saya ucapkan terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, stop.